Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syaf Fauji dengan NPM 2310032. Di sini saya akan mempresentasikan kasus Jessica Kumala Wongso. Yang pertama, ada profil dari Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku. Jessica Kumala Wongso dilahirkan pada 9 Oktober tahun 1988, Jakarta, Indonesia. Sebagai putri bungsu dari 3 bersaudara, pasangan Winardi Wongso dan Imelda Wongso. Keluarganya merupakan penganut agama Buddha dan pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Di sini ada sebagai korban yaitu Wayan Mirna Solihin. Wayan Mirna Solihin, 27 tahun, adalah anak dari seorang pengusaha yang merupakan kerabat jauh dari aktris Amerika Italia yaitu Raffaella Otiano. Ayahnya, yaitu Edi Darmawan Solihin, memiliki beberapa perusahaan, antara lain di bidang pengiriman dokumen penting Petojo di Jakarta Pusat dan perusahaan yang bergerak di bidang garmen di Cengkareng, Jakarta Barat. Ia diketahui memegang salah satu perusahaan milik ayahnya tersebut. Di sini ada karir Jessica Kumala Wongso. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney. Pada tahun 2008, bersama dengan temannya, Wayan Mirna Solihin, ia kemudian menjadi warga negara Australia secara permanen ketika mengikuti keluarganya berimigrasi ke Sydney pada tahun 2005. Jessica memulai karirnya sebagai desain grafis di NSW Ambulans setelah selesai berkuliah dan menetap di Sydney. Secara kronologi kejadian pembunuhan, pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Solihin, 27 tahun, meninggal dunia setelah minum es kopi Vietnam di Oliver Cafe di Indonesia. Itu yang bertepatan di Jakarta Pusat saat kejadian. Vina diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Menurut hasil otopsi, pihak kepolisian ditemukan pendarahan pada lambung Mirna disebabkan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari asam cyanida, yang juga ditemukan oleh Puslapor Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Di sini ada kronologi kasus kejadian. Terdapat beberapa kronologi berbeda dari kasus pembunuhan ini, dikarenakan keterangan saksi yang sering berubah-ubah. Kronologi pertama adalah keterangan dari teman berkumpulnya Mirna pada saat kejadian, Jessica, dan kronologi kedua diungkapkan oleh Mirna yang lainnya yang juga berada di TKP, yaitu Hani, kepada pihak kepolisian. Di sini ada kronologi versi Jessica. Pertama, dia tiba di Grand Indonesia pada pukul 14.00. Jessica janjian bertemu dengan 3 temannya, Mirna, Hani, dan Vera, di Cafe Olivier pada pukul 17.00. Kedua adalah pesan tempat. Begitu tiba, Jessica langsung memesan meja nomor 54. Cafe Olivier merupakan pilihan Mirna. Yang ketiga yaitu jalan-jalan. Jessica berkeliling mall dan membeli 3 bingkisan berisi sabun untuk oleh-oleh dibagikan ke 3 temannya. Yang keempat itu kembali ke kafe sekitar pukul 16.00. Jessica memesan minuman setelah bertanya dulu di grup perbincangan media sosial mereka. Yang kelima yaitu minumannya datang. Minuman yang datang pertama adalah es kopi Vietnam pesanan Mirna. 2 minuman lainnya yaitu Passionate Sazerac yang dipesan oleh Hani dan koktail yang dipesan oleh Jessica yang datangnya belakangan. Yang terakhir ada sang teman tiba pukul jam 16.40, Mirna dan Hani datang. Vera tak terlihat. Posisi duduk Mirna yaitu di tengah, Jessica di kiri, dan Hani di kanan. Tidak ada kronologi versi Jessica kedua. Mirna meminum kopi, merasa bau kopinya aneh dan meminta kedua temannya ikut mencium. Kata Jessica, belakangan diketahui bahwa kopi diminum oleh Mirna memiliki warna seperti kunyit. Kedua itu Mirna meminta air putih. Lalu Jessica meminta air kepada pelayan. Lalu ia ditanya balik pilihan minumannya. Mirna sekarat. Ketika ia kembali, tubuh Mirna sudah kaku. Mulutnya mengeluarkan busa kejang-kejang dengan mata setengah tertutup. Itu mereka panik. Jessica dan Hani panik sembari menggoyangkan tubuh Mirna. Mereka berteriak memanggil pelayan kafe, dibawa ke klinik dan rumah sakit. Mirna yang dibawa menggunakan kursi roda ke klinik. Kemudian dibawa dengan mobil suaminya, Arif Sumarko, ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, dokter klinik Mall Grand Indonesia. Joshua mengatakan denyut nadi Wayan Mirna Solihin sebelum wafat adalah 80 kali per menit, sementara pernapasannya 16 kali per menit.
Pada saat dibawa ke klinik, Mirna diketahui pingsan selama 5 menit. Joshua mengaku hanya melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan masalah pada pernapasan dan aktivitas tadi. Dirinya hanya memberi alat bantu pernapasan. Kemudian atas kemauan suami, Mirna kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Di sini kronologi versi Hani kepada polisi. Yang pertama yaitu tiba di kafe pada pukul 4 sore. Jessica tiba di kafe. Hani dan Mirna datang pukul 16.40. Minuman sudah tersedia menurut Hani setelah minum es kopi. Mirna mengatakan, "It's awful out is bad." Minumannya ada apa-apanya kali, kata Hani. Mirna sekarat. Mirna merasa kepanasan membuatnya berbusa sehingga dibawa ke klinik. Mirna meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Ini kronologi versi ayahnya Mirna. Wawancara yang dilakukan oleh Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyers Club di TV One, Edi Darmawan Solihin mengungkapkan beberapa fakta terkait kematian anaknya. Fakta tersebut ia peroleh salah satunya setelah melihat rekaman CCTV yang berada di Oliver Cafe. Ia menjelaskan bahwa apa yang diucapkan oleh Jessica Kumala Wongso di media-media itu bohong. Kebohongan tersebut antara lain mengenai air mineral yang diakui Jessica dipesan olehnya. Nyatanya tidak tercantum dan tagihan pesanan, lalu penempatan body bag yang diakui Jessica ditaruh di atas meja setelah minuman datang. Menurut Edi, nyatanya body bag ditaruh sebelum minuman pesanan diantarkan oleh pelayan. Edi pun mengatakan hanya Jessica yang tidak menangis saat keluarga dan teman-teman Mirna berada di rumah sakit Abdi Waluyo. Putusan hakim saat sidang. Setelah melalui beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP pada 27 Oktober 2016. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun cyanida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 racun cyanida dengan kadar 5 gram. Jessica tersebut Jessica disebut menutupi aksinya dengan menggunakan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipimpin oleh Ketua Kisworo, Hakim Anggota Binsar Gultom, dan Hakim Anggota Partahi Utapea. Pada 13 Juli, rekaman CCTV dari Cafe Oliver ditayangkan di persidangan dan menunjukkan Jessica sendiri menghindari kerumunan sambil melihat sekelilingnya dan menggaruk-garuk tangannya sehingga banyak orang sedang membantu Mirna. Kepada Subbidang Komputer Forensik Bareskrim Polri, Muhammad Nuh Al-Azhar mengatakan terdapat tindakan yang mencurigakan dari Jessica, yaitu selalu menoleh ke meja nomor 54 dan duduk mengalami tanaman hias, serta meletakkan tatakan meja sejajar dengan paperback. Dia juga menambahkan tindakan mencurigakan lainnya, yaitu ketika Jessica memindahkan posisi kopi yang akan diminumnya ke posisi duduk Mirna dan memasukkan tangannya beberapa kali ke dalam tas. Lalu pada 28 September, adik Mirna Sandi mengatakan bahwa Jessica sempat mengirim tautan berita tentang racun kepada dirinya setelah kematian Mirna. Pengadilan kemudian menghadirkan kesaksian dari kolega Jessica di Australia, Christy Louise Charter, yang mengatakan bahwa dirinya memiliki 2 kepribadian yang berlawanan dan menggunakan hal tersebut untuk memanipulasi perhatian seseorang agar meraih simpati, dan akan sangat parah apabila perhatian tersebut tidak berhasil didapatkan. Ia juga menambahkan bahwa Jessica memiliki sifat yang licik dan suka berbohong, dan akan menunjukkan sifat tersebut ke orang terdekatnya apabila dirinya sedang mengalami tekanan. The Jakarta Post mengatakan bahwa sejalan dengan dakwaan, hakim menyimpulkan bahwa Jessica membunuh Mirna sebagai pembalasan dendam karena berulang kali menyuruh Jessica putus dengan Patrick O'Connor, mantan pacar Australianya. Setelah kasasi yang cukup lama, pertama kali ditolak di Pengadilan Tinggi Jakarta dan kemudian di Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Hartijo Alkostar, Salman Luthan, dan Sumerdiatmo yang dengan suara bulat menolak kasasi Jessica. Kami menolak kasasi, kata juru bicara Mahkamah Agung Suhadi. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.